Ingat pria ini? Saya akan membawa semua orang saya karena kalian bekerja sangat lambat. Saya sudah menerima banyak keluhan. Saya dari kantor pusat, sudah saya bilang. Jadi ini tim dari kantor pusat. Tidak. Saya akan panggil tim saya untuk mengerjakan semua mobil ini. Mereka tidak. Segera hubungi mereka. Segera hubungi mereka. Baiklah, mari kita lihat. Ini dia mereka di sini. Ayo, semuanya. Ayo semuanya. Keluar. Mulai kerja, semuanya. Yuk, lepaskan ban itu. Aku punya sesuatu untuk kalian. Semuanya, periksa olinya. Nah, kalau tidak, YouTuber ini dengan puluhan ribu pengikut akhirnya masuk penjara setelah melakukan prank di sejumlah bisnis lokal. Mereka bilang, kamu sedang diselidiki karena hasil kerja yang buruk. Kami punya tim yang akan datang untuk menyelidiki. Video bodycam terbaru memperlihatkan kejadian setelah polisi merespons dan kami akan membahas detail terbarunya. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Jika Anda mengira kasus ini selesai atau dibatalkan, pikirkan lagi. Sidang sudah dijadwalkan. Jika dinyatakan bersalah, kreator konten ini bisa dihukum penjara bertahun-tahun. Hei bro, apa-apaan ini? Kalian semua harus pergi dari sini. Apa? Kalian harus pergi sekarang. Aku juga dengar itu yang kamu maksud. Aku benar-benar dengar itu juga. Apakah dia temanmu? Aku jujur dia bercanda, tapi aku bisa berhenti nggak bro? Santai aja. Aku nggak kenal kalian. Jujur aja, kadang aku suka nonton video prank konyol terus-terusan. Aku nyaman dengan hal-hal terkait listrik. Iya, aku juga suka listrik. Sekarang harganya berapa? Lalu itu tergantung mereknya dan semua fitur tambahan yang kamu inginkan. Ya harganya memang bisa tinggi. Hai, Bagaimana kabarmu? kamu meneleponku dan ada di sana. Kamu? Apa aku bicara denganmu? Kamu bicara denganku. Namun menurut polisi Arizona, pelaku lelucon online Heston James sudah bertindak kelewatan musim panas ini. Kamu harus berhenti. Aku tidak akan berhenti. Bagaimana jika anakku bekerja di sini? Mari kita mulai. Nama asli Heston adalah Heston Cobb. Usianya 24 tahun. Dia punya sekitar 1,2 juta pengikut di Instagram, 90 ribu pelanggan di YouTube. Kamu mengerti maksudnya. Dan meskipun puluhan, jika tidak ratusan ribu pengikutnya menikmati videonya, para karyawan ini kemungkinan besar tidak. Situs pribadi kalian kurang memadai, jadi saya di sini untuk memastikan kalian tetap terkontrol. Keluar dari sudut saya. Jadi saya akan bersih-bersih. Silakan bawa masuk orang-orangnya. Tidak, kalian harus pergi. Mereka ini pekerja saya. Keluar dari toko saya. Ayo, saya butuh ini. Kerja bagus, Pak. Pada bulan Juli lalu, dia ditangkap atas tuduhan pembobolan, penyamaran kriminal, perilaku tidak tertib, dan masuk tanpa izin secara kriminal. Menurut Departemen Kepolisian Tempe, dia mengerjai beberapa bisnis selama periode 4 bulan dari Maret hingga Juli tahun ini. Saya akan membawa semua orang saya karena kalian bekerja lambat. Saya sudah banyak terima keluhan. Saya dari kantor pusat. Jadi ini dari kantor pusat. Tidak. Saya akan hubungi anak-anak saya untuk mengerjakan semua mobil ini. Tidak. Mereka tidak. Segera hubungi mereka. Segera hubungi mereka. Baiklah, mari kita lihat. Ini dia mereka di sini. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Keluar. Mulai bekerja. Semua orang mulai bekerja. Semua orang. Hei, semua, lepaskan ban itu. Cepat. Periksa olinya. Bagus. Semua orang. Keluar. Masuk ke bawah sana. Bagus, kerja bagus. Oh iya, bagus. Kerja bagus semuanya. Bagus. Keluar dari sini. Aku kasih tahu harga katalitik nggak bisa lebih murah dari 1.000, itu bocor oli. Bagus. Rekaman kamera tubuh dari insiden 3 Juli memperlihatkan kejadian setelah Heston dan teman-temannya mengerjai Pet Boys setempat. Itu benar-benar menakutkan. Kamu ada di sini waktu itu. Iya, aku bagian dari itu. Oke, aku akan datang bicara dengan sekarang juga. Terima kasih.
Apakah kamu membawa identitas? Kamu bawa identitas atau tidak? Iya, Kemana terakhir van itu menuju? van itu keluar ke arah sana. Nah, mereka pergi ke arah sana. Ya, oke. Ya, putih tanpa tanda. Van penumpang, ya 15 penumpang. 16 penumpang dengan dia. Berapa total orangnya? Saya bilang 15 karena penuh. 15 orang? Ya, semuanya memakai baju terusan biru. Jadi di mana kamu saat semua ini? Aku berdiri tepat di belakang itu Hyundai. Oke, coba ceritakan lagi apa yang terjadi. Jadi, apa kita mau jalan ke sana? Saya mungkin bisa menunjukkan sedikit lebih jelas, atau kamu mau tetap di sini saja? Terserah, ada apa saja yang nyaman. Jadi awalnya ada 2 orang yang datang. Orang kulit putih, kulit hitam, Hispanik, hijau. Keduanya orang kulit hitam. Kulit hitam? Atau Puerto Rico. Kulit lebih gelap, rambut keriting. Tidak. Jumpsuit biru. Jumpsuit biru. Mereka punya nama mereka seperti... Jadi seperti seragam montir? Ya, tapi sangat umum. Jadi tidak ada dari mereka yang benar-benar memakainya. Jadi apakah kamu akan bilang itu seperti kostum? Ya. Oke. Semuanya sama. Semuanya biru baru. Tidak seperti pernah dipakai sama sekali. Sangat bersih. Jadi 2 dari mereka berdiri di sini. Saya dipanggil keluar. Jadi di mana 2 pria kulit hitam itu? Maaf? Hanya 2 pria kulit hitam itu yang melakukan semua? Ya, mereka yang memulainya. Jadi sejauh ini kami berdua pria kulit hitam mengenakan baju biru yang seperti kostum. Saya dipanggil keluar, lalu salah satu pria masuk dan berkata, "Hei, saya dipanggil dan 2 pria ini berdiri di sana." Dan mereka berkata, "Kami mendapat laporan tentang Anda. Anda melakukan bisnis yang buruk dan kami punya tim penyelidik yang akan datang. Kami akan memeriksa seluruh toko Anda, inventaris Anda, semua yang terjadi. Kami akan memeriksa semuanya." Saya bilang, "Tidak bisa begitu, tidak sampai..." Mereka bilang, mereka siapa? Mereka diam saja. Saya bilang, "Tidak bisa begitu. Sampai ada kabar dari kantor pusat, kalian tidak akan lihat apa-apa." Mengerti? Mereka bilang, "Tidak peduli apa yang kamu katakan, tim saya akan datang ke sini kapan saja." Sebuah van putih, persis seperti mobil ini, datang melaju dengan sangat agresif. Saat mereka mendekat dengan agresif, 13 orang lainnya melompat keluar dan mereka berhamburan masuk ke toko. Oke. Saya bilang, "Tidak ada yang boleh masuk toko saya. Tidak ada." Mereka memegang senjata. Mereka membawa besi ban. Mereka punya... Siapa mereka? Ke-15 orang itu. Ke-15 orang itu. Totalnya 15 orang. Itu berlangsung cukup cepat. Jadi saya fokus pada apa yang akan menyakiti saya. Apakah semuanya pria kulit hitam? Mayoritas, tapi tidak semua. Beberapa kulit putih? Iya. Lalu mereka mulai mendorong dengan paksa menggunakan senjata mereka. Dan orang-orang kita semua mulai berkumpul di sekitar mobil itu di sana. Saya sedang berada di salah satu kotak peralatan. Dan saya mengambil sesuatu untuk membela diri. Sebuah kunci torsi. Lalu saya berkata kepada mereka, "Semua orang keluar dari bengkel saya. Keluar dari bengkel saya." Dan pada saat itu mereka sangat agresif. Teman-teman kami yang lain mulai mendatangi saya. Jadi pada saat itu mereka mulai meraih, tahu kan, melihat apa yang terjadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka mengambil apa saja yang bisa mereka ambil, memberi saya dukungan, dan kami semua mulai menggiring mereka keluar dari hanggar. Apa yang dibutuhkan? Sudah ada daftarnya? Ya Tuhan. Kamu harus melihat-lihat dulu. Iya, aku harus. Tuliskan semuanya di selembar kertas untuk nanti. Siapa kamu di sini? Manajer toko. Manajer toko.
Apakah Anda ingin membantu penuntutan? Ya, Saya akan heran jika Anda menolak. kau tahu, hal seperti itu harus dihentikan. Bagaimana jika salah satu anakku kerja di sini? Itu sangat menakutkan. Jadi dua pria kulit hitam itu pertama kali masuk, apakah mereka masuk sendiri atau diantar? Saya tidak bisa bilang soal itu karena waktu saya keluar, mereka sudah berdiri di sana, biru 1 dan biru 2. Apakah Anda ingin menunjukkan kepada saya? Ya, jadi biru 1 dan biru 2. Oke. Dan mereka berdua memegang sesuatu di tangan mereka? Mereka tidak. Oke, mereka tidak. Tidak, mereka tidak. Semua berkata, "Hei, aku bukan membicarakanmu." Apa sebenarnya yang mereka katakan? Mereka bilang, "Kamu sedang diselidiki karena pekerjaan berkualitas buruk. Kami punya tim yang akan datang untuk menyelidiki." Mereka mengatakan ini kepadamu? Ya, Bagaimana kamu tahu ada dua orang di sini? Apakah ada yang menjemputmu atau kamu melihat mereka? ya, seseorang datang dan menjemput saya. Saya yakin itu adalah James. Oke, jadi kamu di dalam... Saya di dalam lalu keluar. 2 orang itu berdiri di sini. Mungkin saya keluar lebih awal untuk dapat informasi. Sekali lagi, semuanya terjadi begitu cepat. Jadi 2 orang itu ada di sini. Saya mendekat. Mereka bilang kamu diselidiki karena pekerjaan buruk. Iya, Oke, dan mereka bilang bahwa kami punya tim yang akan datang untuk apa? menyelidiki. Mereka akan datang, mereka akan memeriksa semua persediaanmu, mereka akan memeriksa semua alatmu, semua mobilmu, semuanya. Dan kamu bilang apa? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang tidak peduli apa yang kamu katakan. Kami akan masuk, tim itu akan datang, mereka akan tiba sebentar lagi, mobil van pun datang. Oke, mereka berhenti di mana? Di sini, jadi mereka masuk dengan sangat agresif. Tepat di sana. Oke, saya tahu apa yang terjadi. Masa keluar dari van. Dan itu sekitar 15 orang? Saya tahu itu pasti van berkapasitas 15 penumpang, jadi saya akan bilang 13 karena itu masuk akal bagi saya. 2 orang itu ikut masuk saat mereka semua pergi, jadi kemungkinan 2 orang itu juga datang. Menurut saya, memasukkan itu memang masuk akal. Jadi mereka semua datang. Mereka semua membawa besi ban, alat-alat semacam itu. Senjata, mereka keluar beramai-ramai. Benar-benar masuk lewat. Dan saya bilang ke mereka, tidak ada yang boleh masuk, tapi mereka memaksa masuk. Coba cari yang menyentuh. Mereka saling menyentuh dan mendorong. Ya, mungkin bukan dengan tangan, bisa saja dengan bahu, tapi aku dipindahkan agar mereka bisa masuk. Jadi mereka melewatiku, aku berputar. Mereka semua berkumpul di area ini. Aku berputar, mengambil kotak peralatan hanya yang biasa kupakai di sana. Dan disitulah kunci torsi punyaku berada, itu benda terbesar yang bisa kupikirkan. Roberts yang hijau, dia mengambil linggisnya yang cukup besar. Dan itu saja yang kita punya untuk bisa membela diri dari kerumunan orang ini. Saya letakkan mereka di atas dan berkata, semua keluar dari toko sekarang. Namun, mereka tetap mondar-mandir dan mendekat. Maksud saya, jumlahnya sangat banyak. Semua ini terjadi bersamaan, jadi semuanya jadi kacau balau. Tapi, saya berusaha memperhatikan siapa ada di mana. Pastikan tidak ada yang mencoba mendekati dari belakang saya. Jadi saya berusaha tetap di depan. Tetap di depan area ini, Robert juga bersama saya. Jadi kami bisa menyebar dan menggiring mereka. Jadi kami mulai mendorong mereka ke arah ini. Semua orang keluar. Keluar dari toko sekarang juga.
pergi dari sini. Dan tentu saja melihat itu, salah satu dari mereka mengambil sisi lain dari kunci torsi dan dia memegangnya erat-erat. Aku tidak takut padamu, aku tidak takut padamu. Pada saat itu, tanganku sudah menempel di dadanya seperti yang dia lakukan. Ya, sekarang bagian ini mengantarnya keluar. Kau tahu, dia masih terus menjaga kontak mata dengannya. Aku mencoba tetap waspada, berharap Robert juga menjaga aku. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan saat itu. Jadi aku benar-benar fokus pada orang ini. Aku menahannya di sekitar area sini. Dan mereka semua perlahan-lahan kembali ke dalam van, melompat ke dalam van. Dan sepertinya mereka berhasil. Maaf, aku sedang berusaha menahan gigiku di sini. Sebenarnya sedang mencoba untuk kembali ke dalam van di sana. Aku meminta Matthew untuk mengambil foto plat nomornya. Seseorang ambil foto plat nomornya. Itu Matthew. Aku sedang mencoba mengambil nomor vehicle identification number di van itu dan semuanya terjadi terlalu cepat. Aku tidak benar-benar mendapatkannya. Jadi aku ada di area itu lalu mulai berteriak, "Mau kemana kamu?" Aku yakin seseorang sudah menelepon polisi. "Mau kemana kamu?" Berusaha membuat gangguan, berusaha menunda kalau bisa. Semoga kalian bisa segera sampai di sini. Dan mereka masih di sini. Berusaha untuk menyebabkan penundaan itu. Dan mereka kembali bergerak agresif ke arah pintu-pintu. Robert pada saat itu melihat gerakan agresif itu. Dan dia memukul sebuah jendela. Dia memecahkan salah satu jendela mereka. Itu jendela mereka. Berapa banyak jendela? Dia memecahkan 2, aku 1. Jendela yang mana? Pertama, jendela pengemudi. Yang kedua ada di belakang jendela pengemudi. Dan yang ketiga adalah jendela depan penumpang. Robert bilang saat, saya yakin dia akan mengerti. Jadi jendela pengemudi dan penumpang harus pecah serta penumpang di sisi pengemudi? Yang tepat di belakang. Jumlah jendelanya berapa? 3? 3? Oh, karena di sisi penumpang ini pintunya geser. Itu di sisi penumpang. Ya, jadi itu pintu geser. Jadi mereka hanya, oke. Seharusnya ada 3 jendela terbuka keluar. Robert bilang, karena aku begitu dekat, dia bilang, "Bro, aku kira mereka akan menabrakmu. Aku kira mereka akan menabrakmu." Hanya untuk info saja ya, 3 jendela pecah. Jendela samping pengemudi, jendela samping penumpang, dan jendela penumpang di sisi pengemudi. Jadi kamu yang mana supaya saya bisa tahu ya, kamu pecahkan jendela yang mana saja? Jadi setelah saya melihat Robert dan dia bilang mereka sedang bergerak saat itu. Jadi saya lari ke sisi penumpang, lari ke sana, keluar dari jalur kendaraan. Sepertinya memang kesanalah arah saya menghadap. Itu sebabnya saya ke sana, saya tidak mundur. Semuanya terjadi sangat cepat. Dan jendela penumpang ada di sini. Lalu saya memukulnya. Jendela penumpang, baik, oke, tunggu sebentar. Departemen Kepolisian Tempe menyebutkan, antara Maret hingga Juli, beberapa bisnis melaporkan sekelompok pria berpakaian seperti karyawan masuk ke toko mereka. Lalu dengan cara yang sangat mirip, seperti di Pet Boys, para pelaku lelucon itu diduga masuk ke area khusus karyawan. Mereka menolak untuk pergi. Salah satu pria yang diidentifikasi sebagai pemimpin mulai menyuruh yang lain bekerja. Siapa yang diduga polisi sebagai pemimpinnya? Silakan bawa masuk orang-orangnya. Tidak, kalian harus pergi. Pelaku keisengan menyerang lokasi seperti Chipotle, Jiffy Lube, Highland Auto Repair, dan Big Brand Tire and Service.
Saya berbicara dengan petugas informasi publik Jessica Els dari Kepolisian Tempe. Pada Juli, saat pertama kali meliput kasus ini, dia mengatakan kepada saya bahwa sulit untuk bahkan menghitung jumlah bisnis yang terdampak oleh keisengan Heston karena jumlahnya sangat banyak. Terus ada video tuh viral besar di target yang sudah banyak dilihat orang. Kejadian itu di luar yurisdiksi kami. Jadi ada cukup banyak, saya kira mungkin 20 atau lebih bisnis di seluruh Arizona yang terganggu. Beberapa tidak sampai pada tingkat tuduhan kriminal, tapi setidaknya hanya tuduhan mengganggu. Tuduhan peniruan kriminal berkaitan dengan seseorang yang mengaku sebagai karyawan atau perwakilan untuk mendapatkan akses ke bisnis tersebut. Jadi pada itu benar-benar sangat shock dengan apa yang dia coba lakukan. Dia datang berpura-pura sebagai manajer distrik atau supervisor agar bisa masuk ke bisnis-bisnis ini dan masuk ke area yang hanya boleh diakses karyawan. Secara khusus di Chipotle, dia mencoba masuk ke dapur. Jadi itu benar-benar sangat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Lalu ketika kita membahas perilaku tidak tertib, itu benar-benar mengganggu bisnis-bisnis ini. Ada pelanggan di bisnis itu, ada yang membeli makanan di Chipotle atau memperbaiki mobil mereka, dan mereka harus menghentikan bisnis untuk menangani situasi tersebut. Jadi disitulah ke kami mendapatkan tuduhan perilaku tidak tertib dan jelas juga pelanggaran masuk tanpa izin. Dia sudah diminta oleh beberapa orang berkali-kali untuk pergi, tapi dia tidak melakukannya. Nah, jadi ketika kamu diminta untuk pergi dan kamu tidak meninggalkan tempat itu, kamu sekarang dianggap melakukan pelanggaran masuk tanpa izin. Departemen itu juga menyampaikan pesan kepada pembuat konten lain yang ingin melakukan hal serupa. Intinya ini adalah tindak kriminal. Ini saya mendengarnya adalah penangkapan besar kedua terhadap influencer yang terjadi di lembah ini. Di Mesa, Arizona, yurisdiksi tetangga seorang influencer ditangkap karena menyemprotkan obat pembasmi serangga pada hasil pertanian. Jadi dia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena hal itu. Sekarang kita punya Heston James yang baru ditangkap dan menghadapi banyak tuduhan yang bisa berujung hingga 9 tahun penjara. Tergantung keputusan hakim jika dia dinyatakan bersalah. Jadi sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan adalah berpikirlah sebelum bertindak. Kamu benar-benar, maksudnya lelucon bisa terlihat menyenangkan, bisa terasa seperti sesuatu yang seru untuk dilakukan, tapi kamu harus berhati-hati. Karena kamu bisa saja melanggar hukum jika kamu mengganggu bisnis-bisnis ini, mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan mereka. Jadi kamu benar-benar harus berpikir, Sekali lagi, Heston tidak hanya menghadapi tuduhan pelanggaran ringan, tapi juga tuduhan kejahatan berat, di mana dia bisa menghadapi hukuman hingga 9 tahun penjara jika dia dinyatakan bersalah. Dia mengaku tidak bersalah dan tampaknya bersiap untuk persidangan. Pada Juli lalu, setelah penangkapannya, dia menjual kaos gratis bertulisan "Bebaskan Heston" di Instagram untuk membayar biaya pengacara. Dia tetap menjual 34,99 dan kaos $24 bertuliskan "D1 Gaslighter". Kurang yakin apakah itu juga untuk biaya pengacara. Catatan daring menunjukkan sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober dan persidangannya direncanakan akan dimulai pada awal tahun. Persidangan dijadwalkan mulai 15 Januari 2026. Itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton episode lain di kanal YouTube Law and Crime. Untuk catatan saya Elizabeth Milner dan ini Inside the Crime, kejahatan.